Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Dori Afiana. Pemirsa, ada banyak jenis diet untuk menurunkan berat badan. Salah satu diet yang tengah populer saat ini adalah diet DEBM. Diet ini mengklaim dapat menurunkan berat badan hingga 2 kg dalam 1 minggu. Tak cuma itu, bahkan orang yang menjalani diet ini masih tetap bisa makan enak setiap saat tanpa harus olahraga, apalagi minum obat. Diet seru itu bernama diet DEBM, kepanjangan dari diet enak, bahagia, menyenangkan. Diet ini dipopulerkan oleh Robert Hendrik Limbono. Dan tips diet yang berhasil ini membuat berat badan banyak orang turun drastis. Saking populernya, pengikut diet di media sosial sudah lebih dari 500 juta orang. Bahkan buku mengenai diet ini yang ditulis oleh Robert sudah dicetak ulang sebanyak 4 kali. Siapa yang tidak tertarik? Namanya aja diet DEBM, diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Tak seperti metode diet lainnya, DEBM memungkinkan Anda makan enak kapan saja, tanpa diharuskan olahraga. Metode diet ini memang tidak membiarkan pelakunya sengsara menahan rasa lapar. Sebaliknya, para pelaku diet diberi keleluasaan untuk makan makanan favorit, sebanyak yang mereka mau tentunya. Namun tentu saja jenis makanan yang harus dikonsumsi harus sesuai dengan prinsip-prinsip diet DEBM, yaitu rendah karbohidrat dan tinggi protein serta lemak. DEBM menganggap karbohidrat merupakan salah satu penyebab seseorang mengalami obesitas alias kegemukan. Hal ini karena karbohidrat adalah salah satu zat gizi penyumbang kalori yang cukup besar. Apalagi jika dikonsumsi terlalu banyak. Semakin banyak karbohidrat yang Anda makan, maka semakin banyak pula kalori yang masuk ke tubuh Anda. Jika Anda salah satu orang yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik, lama-lama penumpukan kalori di dalam tubuh bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Itulah sebabnya diet ini menekankan pengurangan asupan karbohidrat seminimal mungkin. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak didapatkan dari karbohidrat, diganti dengan konsumsi makanan yang tinggi protein hewani pada pagi dan malam hari. Menariknya, diet ini tidak melarang untuk mengkonsumsi makanan tinggi lemak, termasuk makanan yang digoreng sekalipun. Tak hanya itu, diet ini ternyata juga tidak melarang penggunaan penyedap rasa seperti garam dan vetsin atau misin MSG. Pemirsa, pantangan terbesar diet ini adalah gula. Entah itu gula murni maupun gula dalam bentuk lain. Secara umum berikut beberapa pantangan makanan untuk diet DEBM. Karbohidrat seperti nasi, pasta, sereal, mie, roti, dan makanan bertepung lainnya. Pemanis seperti gula, madu, sirup maple, kecap, dan lainnya. Minuman bergula atau minuman manis misalnya soda, teh manis, susu coklat atau jus. Sayuran yang mengandung pati tinggi seperti kentang, ubi, labu, dan bit. Buah tinggi berkarbohidrat seperti pisang, pepaya, melon, semangka. Sementara itu, beberapa jenis makanan yang dianjurkan ketika menjalani diet DEBM adalah telur, semua jenis ikan, khususnya ikan berlemak tinggi seperti salmon dan tuna, daging sapi dan unggas, susu dan produk turunannya seperti yogurt, keju, krim, dan mentega. Sayuran yang tidak mengandung pati tinggi seperti wortel, kembang kol, buncis, brokoli, dan sayuran hijau lainnya. Dan buah-buahan tinggi lemak seperti alpukat atau buah lain seperti apel, stroberi, dan lainnya. Pemirsa, jika dilihat dari aturannya, diet ini sekilas mirip dengan diet keto. Beberapa metode yang mungkin ada yang mirip, namun banyak juga metode yang tidak mirip dengan diet keto. Dalam diet keto ada panduan atau standar terkait asupan lemak yang dianjurkan. Misalnya, diet keto mengharuskan pelakunya untuk mengkonsumsi lemak sebanyak 75%, 20% protein, dan 5% karbohidrat.
Sementara diet DEBM tidak mewajibkan pelakunya untuk mengkonsumsi banyak lemak. Yang terpenting adalah asupan protein hewaninya. Intinya, diet ini menekankan prinsip lebih mengurangi asupan karbohidrat ketimbang protein dan lemaknya. Meski dianggap sebagai diet yang ampuh untuk menurunkan berat badan, diet rendah karbo, tinggi lemak sangat mungkin untuk memunculkan efek samping seperti sakit kepala, mual, merasa lemas, lesu dan tidak bertenaga, sembelit, kembung, kram otot, insomnia, bau mulut. Selain itu, fungsi karbohidrat membantu menjaga jumlah protein atau massa otot dalam tubuh. Ketika asupan karbohidrat rendah, maka tubuh otomatis mengambil protein sebagai sumber energi. Lama-lama kondisi ini dapat menyebabkan jaringan otot menyusut atau bahkan pecah. Lebih jauh lagi, diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan jumlah bakteri baik di dalam usus menurun, yang mempengaruhi produksi asam lemak rantai pendek dan antioksidan di dalam usus. Padahal, kedua senyawa ini sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan usus. Jika dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat, diet ini bisa berbahaya bagi tubuh Anda. So pemirsa, bijaklah dalam memilih metode diet yang tepat. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Setiap pilihan ada baik dan buruknya. Jadi sebaiknya Anda konsultasi dulu ke dokter gizi klinis atau setidaknya memahami apa dan bagaimana serta resiko yang mungkin terjadi. Selamat mencoba. Saya Dori Afiana. Buka wawasan, tumbuhkan kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.